Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Trematoda Usus yang merupakan mata kuliah praktikum mikrobiologi dan parasitologi. Di sini pertama-tama kami perkenalkan kami dari kelompok 3 Farmasi A yang beranggotakan Amisa Francisca, Ayu Lestari, Deswila Audrialita, Ezra Yuandana, Rizkila Lorenza, Puji Astuti Ningrum, Irsa Surayati, dan Yulkri saya sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Yang pertama, trematoda adalah cacing yang termasuk ke dalam filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Berbagai hewan yang dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, luwak, harimau, dan manusia. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun pipi, melebar ke anterior, mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama. Fasciola herpetica terdiri dari paring yang letaknya di bawah oral. Cacing jenis ini tidak mempunyai anus dan alat ekresinya berupa sel api. Trematoda juga disebut juga cacing isap kelas dari anggota hewan yang tak bertulang belakang dan termasuk dalam filum Platyhelminthes. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Yang ketiga, pada umumnya cacing trematoda ditemukan di RRC atau Republik Rakyat Cina, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, Thailand, India, dan Afrika. Sebagai spesies ditemukan di Indonesia seperti Fasciolopsis baski di Kalimantan, Echinostomidae di Jawa, Sulawesi, serta Heterophidae di Jakarta. Cacing dewasa hidup di dalam tubuh hospes definitif. Telur terletak di saluran hati, rongga, usus, paru, pembuluh darah, atau di jaringan tempat cacing hidup. Dan telur biasanya keluar bersama tinja, dahak, atau urin. Yang terakhir, pada umumnya telur berisi sel telur hanya pada beberapa spesies telur sudah mengandung miracidium yang mengandung bulu getar. Di dalam air telur menetas bila sudah mengandung miracidium atau telur matang. Telur matang sekitar 2-3 minggu. Pada beberapa spesies Dermatoda, telur matang menetas bila ditelan keong dan keluarnya miracidium yang berbentuk ke dalam jaringan keong. Next. Trematoda usus, yang pertama Fasciolopsis buski, yang kedua Therophidae, yang ketiga Echinostomidae. Next. Fasciola buski. Fasciolopsis buski, Kingdom Anamia, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Echinostomida, famili Fasciolidae, genus Fasciolopsis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Morfologi Fasciolopsis buski. Cacing dewasa yang ada pada manusia mempunyai ukuran panjangnya 20-75 mm dan lebar 8-20 mm. Bentuknya agak lonjong dan tebal. Kutikulumnya biasanya ditutupi oleh duri-duri kecil yang melintang letaknya dan sering rusak akibat cairan usus. Ukuran dari batil isap kepala kira-kira seperempat ukuran dari batil isap perut. Saluran pencernaan terdiri dari prefaring yang pendek, faring yang menggelembung, esofagus yang pendek, serta sepasang sekum yang tidak bercabang dengan dua dentasi yang khas. Dua buah testis yang bercabang-cabang letaknya agak tandem di bawah posterior cacing. Crotalaria letaknya lebih lateral dari sekum. Ovarium bentuknya agak bulat. Uterus berpangkal pada ootip
berkelok-kelok ke arah anterior badan cacing. Telurnya berbentuk agak lonjong, berdinding tipis, transparan, dengan sebuah operkulum yang nyaris terlihat pada sebuah kutubnya. Berukuran panjang 130-140 mikron dan lebarnya 80-85 mikron. Epidemiologi dan distribusi geografis Fasciolopsis buski. Fasciolopsiasis adalah endemik di Cina, India, Malaysia, Asia Tenggara, dan Taiwan, terutama di daerah di mana babi dipelihara dan diberi makan dengan tanaman air tawar. Menurut beberapa perkiraan adalah lebih dari 10 juta orang terinfeksi di Asia Timur. Di Indonesia, Fasciolopsiasis endemik di Desa Seipapuyu dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah siklus hidup Fasciolopsis buski. Bisa dilihat. Telur dikeluarkan dari manusia bersama tinja yang terinfeksi di dalam air selama 3-7 minggu menjadi matang dan menetas dalam air yang bersuhu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Miracidium yang bersilia keluar dari telur, berenang bebas dalam air lalu masuk ke dalam tubuh hospes perantara satu, yaitu keong air. Miracidium tumbuh menjadi sporokista yang kemudian berpindah ke daerah jantung dan hati keong. Sporokista matang menjadi koyak dan melepaskan banyak redia induk. Redia induk membentuk banyak redia anak yang kemudian membentuk serkaria. Serkaria dalam batas waktu tertentu belum menemukan hospes, akan punah dengan sendirinya. Tetapi bila serkaria menemukan hospesnya, maka serkaria akan menempel pada tumbuhan air, lalu berubah menjadi metaserkaria yang berbentuk kista. Tumbuhan yang mengandung serkaria tidak dimasak sampai matang, dalam waktu 25-30 hari. Metaserkaria tumbuh menjadi cacing dewasa dan dalam waktu 3 bulan telurnya akan ditemukan dalam tinja. Ekskitasi itu terjadi dalam rongga usus halus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah patologi Fasciolopsis buski. Gejala klinis yang terjadi akibat cacing dewasa Fasciolopsis buski yang melekat pada usus halus menyebabkan peradangan, ulkus yang menimbulkan diare dan kasesim. Cacing dalam jumlah besar menyebabkan sumbatan yang menimbulkan gejala ileus akut. Pada infeksi berat, gejala intoksikasi dan sensitivitas oleh karena metabolit cacing lebih menonjol, seperti edema pada muka, dinding perut, dan tungkai bawah. Kematian dapat terjadi karena keadaan merana atau toksikasi. Next. Pencegahan dan pengendalian Fasciolopsis buski. Yang pertama, mengadakan penyuluhan. Yang kedua, diadakan pengawasan terhadap peternakan babi. Yang ketiga, tidak memakan tumbuhan yang mentah, dan yang keempat, mencuci bersih juga memasak sampai matang tumbuhan air yang akan dimasak. Next. Selanjutnya, heteropis. Berikut adalah klasifikasi heteropis. Kingdom Animalia, filumnya Platelmintes, kelas Trematoda, ordo Oistorchida, famili Heteropida, genus Heteropis, dan spesiesnya Heteropis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Morfologi heteropsis. Yang pertama, cacing dari keluarga Heptorhidae berukuran antara 1 sampai 1,7 mm dan lebar antara 0,3 sampai 0,75 mm. Di samping batilisap perut, ciri khas yang lain adalah batilisap kelamin yang terdapat di sebelah kiri belakang. Yang kedua, cacing ini mempunyai 2 buah testis yang bentuknya lonjong, ovarium yang kecil
yang agak bulat dan 14 buah folikel vitelin yang letaknya sebelah lateral. Bentuk dari uterusnya sangat berkelok-kelok, letaknya di antara kedua sekum dan telurnya berwarna coklat muda, mempunyai operkulum berukuran 26,5 sampai 30 kali 15 sampai 17 mikron, berisi Miracidium. Epidemiologi dan distribusi geografis. Manusia, terutama pedagang ikan, kucing, anjing, dapat merupakan sumber infeksi bila menderita penyakit cacing tersebut. Cacing ini ditemukan di Mesir, Turki, Jepang, Republik Rakyat Cina, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Di Indonesia, pada tahun 1951, Li Qianjoy menemukan salah satu cacing dari Haplocris yokogawai pada otopsi 3 orang mayat. Berikut merupakan siklus hidup dari Heteropsis. Yang pertama, Miracidium yang keluar dari telur menghinggapi keong air, tawar, atau payau, seperti dari genus Pyrenella sebagai Hopses perantara 1 dan ikan dari genus Mugil, Tilapia, dan lainnya. Sebagai Hopses perantara 2, dalam keong Miracidium tumbuh menjadi sporokista, kemudian menjadi banyak redia induk, berlanjut menjadi banyak redia anak yang untuk gilirannya membentuk banyak sekaria. Yang kedua, sekaria ini menghinggapi ikan-ikan tersebut dan masuk ke dalam otot-ototnya untuk tumbuh menjadi metaserkaria. Manusia mendapatkan infeksi ikan mentah atau yang dimasak kurang matang. Yang ketiga, pada genus Plecotogulus dan sejenisnya, metasakaria tidak masuk ke dalam otot, akan tetapi hingga ke sisik dan siripnya. Metaskaria yang turut dimakan dengan daging ikan mentah tumbuh menjadi cacing dewasa dalam 14 hari dan kemudian bertelur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, mencegah dan pengendalian heteropies. Yang pertama, membiasakan untuk tidak mengkonsumsi ikan mentah. Yang kedua, ikan yang akan dimakan dimasak dulu hingga matang. Dan yang ketiga, menggunakan safety self seperti sarung tangan, masker, dan lainnya dalam membersihkan kotoran kucing ataupun anjing. Patologi heteropies. Pada infeksi cacing ini, biasanya stadium dewasa menyebabkan iritasi ringan pada usus halus, tetapi ada beberapa ekor cacing yang mungkin dapat menembus filus usus. Telurnya dapat menembus masuk aliran getah bening dan menyangkut di katup-katup atau otot jantung. Telur atau cacing dewasa dapat bersarang di jaringan otak dan menyebabkan kelainan disertai gejala-gejalanya. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi berat cacing tersebut adalah mulas atau kolik dan diare berlendir serta nyeri pada tekan perut. Lalu ada Echinostoma-tidae. Klasifikasi Echinostoma-tidae yang kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Echinostomatida, family Echinostoma-tidae, dan genus Echinostoma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Morfologi Echinostomatida. Morfologi khusus dari keluarga Echinostomatida adalah adanya duri-duri yang melingkar pada bagian belakang dan samping oral sucker yang terdiri dari 2 baris duri dengan jumlah berkisar antara 37 sampai 51 buah dengan aturan atau pola seperti tapal kuda. Cacing ini berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 2,5 mm sampai 15 mm dan lebar 0,4 sampai 0,7 mm hingga 2,5
hingga 2,5 sampai 3,5 mm. Testis terbentuk bulat, berlekuk-lekuk, terletak di bagian posterior tubuh. Pitellaria meliputi 2/3 bagian badan cacing dari arah posterior. Warna cacing agak merah ke abu-abuan. Telurnya mempunyai operkulum yang besarnya 103 sampai 137 kali 59 sampai 75 mikron. Next. Epidemiologi dan distribusi geografis. Cacing dari genus Echinostomatida ini ditemukan di Filipina, Cina, Indonesia, dan India. Pada tahun 1937, Bragg dan Tex menemukan salah satu spesies Echinostomatida, yaitu Elidoense pada manusia di Palu, Sulawesi Tengah, dan Borneo. Sedangkan Bras dan Li Qianzhou tahun 1948 menemukan Ilocanum pada penderita sakit jiwa di Pulau Jawa. Next. Berikut adalah siklus hidup Echinostomatida, bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Cacing dewasa berhabitat di usus halus. Telur yang dikeluarkan setelah 3 minggu dalam air akan mengandung miracidium lalu menetas. Miracidium keluar dan berenang bebas untuk mencari hospes perantara satu, yaitu keong kecil. Dalam hospes perantara satu, miracidium tumbuh menjadi sporokista, kemudian melanjut menjadi redia induk, redian anak yang akhirnya membentuk serkaria. Serkaria yang pada jumlah banyak dilepaskan oleh redia yang ada pada keong ke dalam air untuk kemudian hinggap pada hospes perantara dua untuk menjadi metaserkaria yang efektif, yaitu pada keong jenis besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada patologi Echinostomatidae. Cacing Echinostoma menyebabkan kerusakan ringan pada mukosa usus dan tidak menimbulkan gejala yang berarti. Infeksi berat menyebabkan timbulnya radang kataral pada dinding usus atau ulserasi. Pada anak dapat menimbulkan gejala diare, sakit perut, anemia, dan edema. Next. Pencegahan dan pengendalian. Keong sawah yang hendak dikonsumsi dimasak sampai matang agar metaserkaria tidak tumbuh dewasa atau mati. Next. Di sini selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, trematoda merupakan cacing pipih yang berbentuk seperti daun, dilengkapi dengan alat-alat ekskresi, alat dan pencernaan, alat reproduksi, jantan dan betina menjadi satu, atau hermaprodit. Kecuali pada trematoda darah atau schistosoma mempunyai batil isap kepala di bagian anterior tubuh dan batil isap perut di bagian posterior tubuh. Dalam siklus hidupnya trematoda pada umumnya memerlukan keong sebagai proses perantara. Dan hewan lain atau ikan krustacea keong ataupun tumbuh-tumbuhan air sebagai hospes perantara kedua. Manusia atau hewan vertebrata dapat menjadi hospes definitifnya. Habitat trematoda dalam tubuh hospes definitif bermacam-macam. Ada yang di usus hati, paru-paru, dan darah. Macam-macam spesies trematoda usus adalah Buski, P.F. Buski, H. heteropteryes, dan Echinostoma. Manusia menjadi hospes di definitifnya, dan hewan-hewan lain seperti mamalia atau anjing, kucing, dan burung dapat menjadi hospes reservoir.
reservoir. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman dapat lihat ini adalah buku referensi yang kami gunakan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan kami tentang materi trematoda usus. Semoga penjelasan yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.